Shalom untuk kita semua, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini, penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-20 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimatikan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan kita, dan saya akan memberikan tema kecil, yaitu dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Nah, apa yang kita rasakan ketika kita diselamatkan dari sebuah malapetaka, masalah, penderitaan, sakit penyakit, dalam artian kita bebas atau terhindar dari masalah yang sebenarnya yang akan menimpa kita. Bukankah itu suatu yang menyenangkan dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan Kristen, sebagai orang percaya, bagaimana kita tahu bahwa kita sebagai orang berdosa, tetapi mau diselamatkan dan ditebus oleh Allah? Bukankah itu sesuatu yang terdengar sangat menyenangkan dan membuat kita hidup sampai hari ini? Dalam perikop ini, Rasul Paulus menjelaskan dua jenis perhambaan, yaitu hamba dosa dan hamba kebenaran atau hamba Allah. Ketika kita berada di bawah hukum Taurat, dosa merupakan Tuhan kita, yang artinya hidup kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sekalipun dalam perikop ini, hukum Taurat membenarkan kita atau bahkan dapat menolong kita untuk terhindar dari dosa. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa sekarang kita sudah terikat kepada Kristus, karena Dialah Tuhan kita, dan Dialah yang memberi kita kuasa, hikmat untuk kita dapat berbuat baik dan mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat dalam kehidupan kita. Di dunia ini, semua orang memiliki tuan atau raja, atau bahkan orang tua kita sendiri yang perlu kita patuhi. Peraturan yang dibuat dan perlu untuk mengikuti pola tantangan yang dibuat tersebut dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-16, tetapi yang perlu kita sadari bahwa sebagai orang Kristen, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang harus kita patuhi, taati melebihi siapapun di dunia ini. Kita bisa membayangkan jika hidup kita tanpa Tuhan, kita akan terus diperbudak oleh dosa, dan sebagai akibatnya adalah kita akan menjadi hamba dosa seumur hidup kita, yang tanpa kita sadari akan terus-menerus kita hidup dalam penderitaan, dan bahkan kita tidak menyadari bahwa kita memiliki keterpisahan dari Allah. Nah, di sini ada pertanyaan untuk kita semua, untuk kita belajar bersama, yaitu apa yang kita akan peroleh setelah hidup kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah? Yang kita peroleh adalah kita memperoleh hidup yang kekal dan kebenaran. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 6 ayat 20 sampai 22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang bawa kamu kepada pengudusan.
karena sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, Rasul Paulus mengingatkan jemaat atau orang-orang yang dipilih bahwa ketika kita menjadi hamba dosa, kita bebas dari kebenaran. Tetapi buah apakah yang kita akan peroleh? Karena semuanya itu membuat kita malu. Karena akhirnya dari semuanya itu adalah kematian. Ini merupakan suatu teguran atau arahan yang sangat ditegaskan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Dalam ayatnya yang ke-12 sangat jelas. Dalam ayat yang ke-22 sangat jelas dikatakan bahwa ketika kita dimerdekakan dari dosa, maka kita akan beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan, karena sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal dalam Kristus tentu bukan hal yang mudah untuk kita peroleh atau kita lakukan, atau tidak instan. Tetapi justru kita perlu diperhadapkan dengan sebuah masalah, sebuah proses atau ujian-ujian lain dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai orang percaya, kita tahu sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan, dan sejauh mana kita terus menerus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Seperti contohnya, emas yang dimurnikan perlu dibakar di tempat berulang-ulang kali baru kita bisa tahu apakah itu emas murni atau tidak. Memang dalam bagian-bagian yang sudah dijelaskan di atas, mungkin tidak mudah untuk kita meninggalkan dosa, karena dalam dosa itu sendiri ada begitu banyak hal yang menyenangkan, begitu banyak tawaran yang instan dalam kehidupan kita. Jadi tanpa ada usaha kita bisa mendapatkan apa yang diharapkan atau yang kita inginkan. Tetapi hal yang ini itulah justru yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kita. Inilah yang diungkapkan Paulus bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, perlu terus-menerus memiliki ketegasan dalam hidup untuk bisa mengambil keputusan yang tepat untuk melawan dosa dalam kehidupan kita. Semakin kita mentaati, mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan, dan serta memimpin Roh Kudus serta ditopang oleh anugerah, maka kita akan semakin lembut dan semakin membenci dosa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar bersama untuk menjadi hamba Allah dan bukan menjadi hamba dosa. Demikian perenungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali lagi mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami dengar pada saat ini boleh menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.